Ya, kebetulan dauran kemarin saya di MD Madiun ini dipercaya untuk di bidang itu, di ekonomi warga, pemberdayaan ekonomi warga. Ya, di situ saya juga berharap apa yang saya sudah lakukan, yang berkat Tuhan berikan kepada saya bisa juga upayakan untuk teman-teman lain di MD Madiun ini bisa sama-sama. Ayo kita menjadi berkat juga untuk diri kita sendiri, untuk mandiri, terlebih untuk orang-orang lain di sekitar kita. Saya ingat pada waktu itu sempat dikirim BKJW ke Medan ya untuk mengikuti Creative Entrepreneurship. Oke. Di situ dengan UIM, ya saya berterima kasih. Artinya di situ saya dibentuk bagaimana untuk bekal saya terus mengembangkan diri di dalam berentrepreneur ini. Tentunya tetap dengan Kristen. Salam jumpa. Kali ini kita akan nuweni seorang pemuda yang usianya belum genap 30 tetapi sudah punya 2 gerai kedai kopi. Dia adalah Abraham, pemuda GKJW Jemaat Madiun. Bagaimana ceritanya? Dia bisa mempunyai 2 gerai ini, dan bagaimana dia membangun relasi, terutama karena dia punya kedai kopi. Nah, kedai kopinya ini itu bukan sekedar berjualan saja, tetapi dia punya relasi secara khusus dan istimewa dengan para petani. Tapi kita mau kenalan dulu, Mas Bram. Ya. Panggilannya Mas Bram ya? Ya, Mas Bram. Mas Bram, kenapa sih tiba-tiba kok sampean pengen terjun ke dunia kopi? Dulu awalnya saya sebenarnya jatuh cinta dengan yang namanya minuman kopi ini. Pada waktu 2016 akhir, setelah saya menyelesaikan kuliah di Surabaya, pada waktu itu saya sempat bekerja di Surabaya, sempat 3 bulanan saya bekerja di sana. Tetapi karena saya merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu, saya ingin kembali dulu ke kampung, ke kota Madiun. Nah, saya ingin untuk balik di Madiun itu tidak nganggur, artinya ya punya usaha. Ya. Harus punya pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang akhirnya tidak membuat saya itu jadi pemalas gitu. Nah, produktif. Kemudian, ya. Produktif. Gitu. Saya mikir, lalu apa yang bisa saya lakukan di Madiun? Gitu. Saya ingat pada waktu mau ujian itu sidang, saya bertemu ya duduk berdua sama mahasiswa lain yang waktu itu juga mau sidang. Saya tanya, Mas, maksudnya ujian skripsi? Ujian skripsi, ya, ujian skripsi. Kok lama nggak ini? Kan saya lihat usianya jauh di atas saya. Kok lama nggak selesai skripsinya? Saya punya kedai, Mas, punya usaha kafe. Ya, dari situ singkat cerita saya main ke sana untuk mencoba menikmati kopinya. Dari situ saya baru mengerti dan baru pertama kali pengalaman minum kopi yang spesial ini. Itu sebelumnya belum mencintai kopi, nggak suka kopi gitu? Sama sekali. Okay. Jadi ya kopi hanya sekedar tempat untuk nongkrong, hanya tempat untuk saya berkumpul sama teman-teman. Saya tidak paham bagaimana cara membuatnya, terus bagaimana menyajikannya, sampai cara menikmati kopi itu sendiri. Nah, dari di situ ternyata kopi kedainya itu sangat spesial menurut saya. Dari alat-alatnya yang luar biasa mahal itu, terus baristanya juga
sangat proper, biasanya sangat mumpuni Ya. untuk membuat, menyajikan, bahkan meramah tamah ke saya. Oke. Jadi menanyakan apakah kopinya ini kurang apa, Oke. oh rasanya gimana. Sekarang saya memang masih awam gitu kan. Oh ini kopinya kok aneh ya mas, karena orang awam disuruh minum Arabica yang memang cenderung ke asam, Ya. nggak kecut, terus nggak ada gulanya sama sekali, kok pahit gitu kan. Ya. Ternyata ini jadi saya malah tertarik. Oh ternyata kopi itu seperti ini ya. Dari gimana dia originalnya, dia berasal dari mana kopi ini, diceritakan cara ngerosting sampai dia bikin dan sampai menikmatinya. Saya pun diberikan penjelasan yang cukup baik pada saat itu. Oke. Akhirnya saya ketagihan Ketagihan ngopi itu. Wih. Walaupun saya belum pernah pada saat itu ngopi yang seperti ini, yang original Arabica itu saya nggak pernah. Ya pernah mungkin, tapi nggak seintens ini, semenarik ini pengalamannya. Dari situlah saya, oke, saya ingin membawa budaya atau experience pengalaman yang unik ini untuk saya bawa ke Madiun. Memang di sisi lain saya memang punya keterbatasan kayak harus beli alat yang sangat mahal itu, saya nggak punya secara modal. Terus secara modal pertamanya berapa besar waktu itu? Sekitar 20-an juta. 20-an juta. Itu sekitar tahun 2016. 2016. Oke, ini 2022. Ya. 6 tahun yang lalu. 20 juta. 20. Oke, sudah punya uang 20 juta? Itu pinjam dari kebetulan orang tua memfasilitasi itu. Jadi ya udah yang dikasih tempat kayak semacam kita bikin bedak gitu ya, warung gafalung, terus alatnya juga sangat sederhana, di rumah manual brew di dekat rumah. Jadi ada bikin warung itu di Sogaten itu. Nah, dari situ berkembang sampai ya di sini kita sewa. Pernah ketemu dengan petani kopinya? Pernah. Nah itu. Jadi setelah membuka warung itu akhirnya berkenalan. Sebetulnya belum sampai ke situ. Jadi saya dari menikmati kopi, terus saya belajar membuat kopinya itu, menyeduh, menyajikannya ke orang lain, ke customer, dengan pengalaman yang menarik itu, yang sangat menurut saya luar biasa. Saya aplikasikan ke orang lain juga. Kemudian saya belajar untuk roasting juga. Saya ingin menciptakan dari yang green bean, biji mentah ini ke biji roast bean. Kemudian saya juga belajar dengan petani. Bertemulah di situ beberapa petani yang ada di Madiun, yang ada juga di Malang. Kebetulan itu ada warga GKJW. Yang di sana memang mayoritas mereka petani kopi. Di situ mulailah saya berhubungan dengan teman-teman petani kopi. Apa mas yang muncul dalam benak sampean ketika mulai berrelasi dengan petani kopi? Yang pertama jelas saya ingin mengerti bagaimana sih kopi ini mereka rawat tanamannya, proses mereka untuk pasca panennya, terus harganya berapa dan kualitasnya sejauh mana. Nah, itu yang saya pelajari dari mereka. Selain itu, saya juga mempelajari secara sosialnya mereka, gitu. Bagaimana mereka di sana keluarga, siapakah petani-petani di sana. Ternyata beberapa yang di Madiun itu masih sanak saudaranya. Jadi kayak omnya, dia juga petani kopi sini. Bahkan sampai sekarang saya juga punya semacam petani yang dari omnya, saudara jauhnya, itu sekarang jadi supplier saya. Padahal dulu bukan dia, karena dikenalkan lagi. Kebetulan yang masih konsisten itu yang Pak Sulis namanya. Nah itu, padahal dulu saya sama ponaannya Mas Handoko. Nah sekarang sama Mas Sulis seperti itu. Itu dari jemaat? Kalau yang di Jampit Jengger itu dari jemaat Jengger. Purwosari Jengger. Itu ada Mas Heri di sana. Sana ada Mas Heri. Ya, jadi pengalaman sampean ngopi itu ternyata membawa sampean masuk ke dalam dunia kopi. Jadi saya langsung pelan-pelan dari proses dari hilir. Saya kan berangkat dari hilir, dari kedai kopi, bikin kopi, roasting, ke belakang, menarik diri saya untuk jauh sampai ke petani.
kehidupan sosial petani juga. Betul. Oke. Kira-kira setelah ketemu dengan kehidupan budidaya petani, cara mereka budidaya, kehidupan sosial mereka, apa Mas yang terlintas dalam benak sampean ketika sampean sudah menjualnya dalam satu cangkir kopi ini? Sebetulnya cukup kompleks. Artinya banyak petani itu maksudnya beda-beda gitu. Ada yang benar-benar pure mereka bisnis, ada yang pure mereka itu juga memang dari dulu sudah turun-temurun itu di sana cuma menghasilkan kopi gitu. Benar-benar ekonominya berangkat dari kopi. Oke. Ada yang cuma lagi ngetren kopi, terus akhirnya mereka Tanam kopi, mereka proses kopi gitu. Dan memang ya sampai sekarang saya masih berkontak, masih membeli kopinya, berhubungan, itu adalah memang benar-benar ya kehidupannya sangat dekat dari dulu sampai sekarang itu ya dari kopi gitu. Ya. Kalau dari kacamatanya kedai, pemilik ataupun pengelola kedai kopi, bagaimana setelah tahu melihat kehidupan keseharian petani? Itu gimana? Apakah bisa dikatakan Sangat berat juga. sangat berat? Sangat berat. Maksudnya berat itu? Berat artinya proses mereka itu untuk merawat tanaman itu sendiri. Kemudian proses ketika petik, pasca panen, dan juga nyuwun sewu, hasilnya mereka jual itu keuntungannya berapa itu pun Sebenarnya tidak sebanding. tidak sebanding dengan. Jadi ada situasi di mana kerja keras petani petani kopi itu setelah menjadi secangkir kopi itu ternyata bisa dikatakan ada kesenjangan gitu. Ada kesenjangan cukup tinggi. Ketika sudah menemukan itu, kira-kira apa Mas Bram yang mengusik sampai? Ada nggak gitu? Yang pertama jelas kita sharing apa yang menjadi kendala mereka. Kendala mereka, oke. Apa yang bisa kita sharing pengalaman atau pengetahuan kita dari hilir ini untuk memajukan atau mensustainkan hulu. Contohnya dari teknik mereka untuk merawat tanaman, untuk proses pasca panen, bahkan menjual dengan harga yang harusnya memang ini lebih adil untuk mereka. Artinya petani juga membutuhkan edukasi. Membutuhkan edukasi bahwa sebenarnya apa yang dia hasilkan dari budidaya itu memang perlu dinaikkan atau ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa memenuhi selera kebutuhan pasar, gitu kan? Gitu. Nah, proses edukasi ke petani itu gimana Mas? Caranya kita lakukan? Seringkali gitu, saya beli sampel atau dikasih gitu. Kemudian saya roasting, ini saya cupping, saya tester dari rasanya, tes rasanya. Okay. Nah, dari setelah roasting cupping itu, saya akan bisa mengidentifikasi beberapa hal yang memang perlu diperbaiki atau ditambah kepada proses di petani. Contohnya mungkin, ini ada hal yang salah di penjemuran gitu. Perlu diperbaiki. Ya, perlu dirubah sehingga hasilnya dari kualitas biji ini bisa diterima oleh pasar atau harganya bisa lebih kompetitif ketika punya kopinya di sini kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan itu sampai lakukan juga ke petani relasinya ya. Seperti ini contoh Lau Arabica. Okay. Saya punya teman kebetulan dia juga penggiat kopi. Kemudian sekarang dia jadi pendamping pertanian di Kabupaten Magetan. Masih muda. Masih muda juga. Masih muda. Dan di situ saya juga dimintai tolong atau diajak kolaborasi untuk Mas tolong untuk dibantu pemasarannya, untuk ngetes kualitasnya, untuk kita sama-sama menguji menilai bagaimana kopi ini, apakah sudah sangat layak untuk dijual secara harga komersil atau harga spesial gitu. Dan memang sampai sekarang kita masih terus berkontak, adakah dalam artian kuantitasnya berapa sampai sejauh mana, kualitasnya sejauh mana begitu. Karena contoh ini kita sudah bisa menjualkan ke teman-teman. Bisa saya kontak ke teman-teman roastery lain, Mas kita ada green bean ini, apakah mau nyoba? Oh boleh nyoba. Dikirim 1 kilo, cocok. Mereka pesan lagi, repeat ulang. Karena
Repeat order ya? Repeat order, karena saya juga bisa menjanjikan nih kualitas ini bisa diterima teman-teman di sana. Jadi sebelum kopi ini barat langsung dijual ke petani, ke roaster, saya membantu untuk kualitasnya, uji kualitasnya. Artinya petani itu tidak lagi nasibnya ditentukan oleh pasar, tetapi kita sendiri yang menentukan. Ya, artinya kita itu petani bisa menentukan nasibnya sendiri dengan meningkatkan kualitasnya, sehingga harganya pun juga bisa naik, begitu ya? Oke. Sebenarnya, sampean yang tes rasa itu ilmunya dapat dari mana? Sebetulnya saya nggak pernah punya kayak semacam sertifikasi. Pelatihan itu nggak ada? Saya tidak pernah pelatihan, tapi untuk sendiri sertifikasi saya belum pernah. Oke. Jadi di situ saya juga membantu untuk kenapa saya kirim ke beberapa roastery yang saya kenal, yang saya juga punya tahu kompetensi mereka, itu sekalian menguji, memvalidasi yang saya rasakan kualitasnya ini seperti ini, bagus enggaknya. Mereka juga bisa membantu saya untuk menguji, memberi masukan di sini, begitu. Dan teman-teman artinya sukarela saja ya memberikan masukan ini. Betul. Kurang ini, perlu ditambahin ini gitu. Nah, biasanya yang paling kendala terbesar di tingkat petani itu apa, Mas? Kalau sekarang ini yang lagi kendala ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim, menjadikan kayak musim panennya nggak begitu jelas, hasil panennya juga nggak tentu. Harga ceri akhir-akhir ini akhirnya jadi meningkat. Jadi memang ya hasil panennya tidak terlalu banyak juga. Terus jadi harga green bean juga semakin meningkat. Akhirnya daya beli ini juga si roaster itu berapa, akhirnya katakanlah bisa beli dulu 20 kilo, sekarang agak mengurangi gitu. Itu tentang ya perubahan iklim. Ya, kalau dari kapasitas teknik budidaya itu kira-kira di mananya yang paling bermasalah? Kalau di budidaya itu kebanyakan di pasca panen. Pengolahan pasca panen. Selain memang kebun kopinya sudah ada, kadang juga dirawat atau enggak. Cuman biasanya lebih riskannya, faktor terbesar itu di pasca panennya. Apanya, Mas? Maksudnya di apanya? Di SOP-nya mereka yang pakai. Contoh, harusnya setelah dipetik, kopi itu dirambang. Gitu. Harusnya petik merah. Mereka dirut itu diambil satu dahan. Semua dahan. Entah itu yang hijau, yang merah, ini semua. Nah, gitu. Akhirnya harga itu tidak bisa kompetitif. Kenapa? Itu yang merah kita ambil kan lebih cepat, Mas. Ini merah hijau kita ambil lebih cepat. Kenapa harus petik merah aja? Dari sisi kualitas nanti, rasanya itu kalau yang hijau itu nggak bagus. Kalau yang merah itu manis. Yang harganya juga akan lebih manis dalam artian gitu. Kalau yang hijau ya harganya belum matang gitu. Ya, artinya biji kopi yang memang sudah benar-benar matang itu memang yang berwarna merah. Dan itu sudah matang full kan begitu. Masih kuning belum matang full ya. Kadar gulanya, glukosa di ceri itu menentukan hasil kualitas dari si kopinya nanti. Merahnya merah beranang begitu ya. Kalau sudah merah agak tua kehitaman itu sudah lewat berarti ya. Itu nanti jadinya ke over ferment biasanya, Pak. Over fermentasi. Jadi rasanya agak semacam kayak buah matang, bahkan kayak buah yang busuk begitu. Nah ini yang mungkin informasi ini juga perlu dipahami juga oleh petani. Dari segi tenaga dan waktu itu memang lebih cepat kita ngambil di kopi yang ya satu dahan kopi diambil semua, warnanya belum tentu semuanya merah. Dari segi proses pemanen lebih cepat, tetapi sebenarnya dari unsur rasa karena tingkat kematangan itu mempengaruhi rasa dan rasa pada ujungnya adalah mempengaruhi harga. Nah, betul gitu ya. Nah, pemahaman seperti ini yang perlu juga disampaikan kepada petani. Tetapi juga kendala juga harganya berapa kan ini juga belum pernah disampaikan juga ke petani. Nah, itu biasanya kan pasar dalam tanda petik pasar menyembunyikan harga itu dari petani. Itu gimana gitu, Mas? Kalau ngomongin harga, harusnya memang kita transparansi dari awal. Roastery dan prosesor dan petani itu sudah kayak semacam kita punya kesepakatan harga. Pak, kalau kopi petik merah sekilo kita bisa berani ngambil sekian, harga sekian.
katakanlah 95.000 dengan petik merah Arabica. Ya. Tapi kalau biasanya petani yang nggak mau repot, katakanlah Arabica petik root tadi, Ya. itu ya dijualnya 70.000, 75.000. Nah, memang ada penyesuaian tenaga proses itu. Nah, petani memang harus menghitung seperti itu. Maka seringkali memang kita itu menanyakan, Pak, kalau harga segini itu jenengan pripun gitu. Kalau saya seperti itu, Ya. karena kita nggak benar-benar ngerti. Mereka mengeluarkan effort biaya itu berapa gitu untuk 1 kilogram green bean. Ya. Tuh, makanya saya seringkali kayak ditanyai petani, Mas, ini saya jual sekian, udah monggo, sampean yang menentukan harga dulu. Karena kalau kita yang menentukan harga, bisa jadi mereka nggak untung malah rugi. Oke. Nah, apakah ada rencana, impian ke depan sehingga kita bisa menjalin keterbukaan ke petani? Ya, pastinya itu. Karena kalau ngomongin specialty coffee, saya percaya ada 3 hal. Yang pertama memang keterbukaan. Keterbukaan, Kualitas. oke. Keterbukaan mengenai kualitas. Mengenai kualitas. Oke. Keterbukaan sebenarnya nggak hanya kualitas, tetapi juga asal kopi itu bagaimana, Oke. prosesnya, dia ditanam di ketinggian apa. Bahkan petani yang ini kebun milik siapa itu bisa lebih Jadi didetailkan. data Betul. data kebun, data, Ya, biji kebun, kopi. biji kopi itu Oke. sendiri. Kemudian ada kualitas yang tadi terus ditingkatkan. Kita sharing knowledge Iya, dari iya. hilir ke hulu, dan hulu juga memberikan semacam, Mas, ini kita punya proses baru. Contoh Oke. mereka lagi dalam konteks pasca pasca panennya, panennya, pengolahan pasca panen. Oke. Ini, Mas, kita punya proses baru. Kita lagi eksperimen seperti ini. Semi wash, Semi wash, full wash, honey, kan honey, gitu. Oke. apa ada bakteri yang dimasukkan, diinjek Oke. dalam proses itu. Kemudian yang ketiga adalah sustainability. Artinya apa? Keberlangsungannya kita semua pelaku di industri kopi itu sendiri. Oke, mulai dari petani, petani oke, sampai dengan hilir, oke, sampai penjual kopi, bahkan barista juga itu. ya, oke. Jadi kenikmatan kopi itu bukan sekedar ketika dia sudah ada di dalam Cangkir. cangkir yang kita nikmati, tetapi juga kenikmatan kopi itu bisa juga dinikmati oleh mereka yang menanam, Yang begitu di ya. sana. Sehingga bahkan tidak hanya yang menanam, tapi juga kenikmatan kopi itu bisa dari lahannya juga. Lahan ditata secara sedemikian rupa sehingga dia bisa berkesinambungan terus menghasilkan produk gitu. yang bagus. Ya. Sekali lagi itu harapan sampean ke depan sehingga dengan petani itu tidak lagi relasinya tidak lagi jauh dan tidak saling kenal, tetapi justru bisa saling mengenal antara kita sebagai penikmat kopi, roastery, pemilik kedai dengan petaninya. Harapannya gitu, Mas. Betul. Jadi menyambungkan dari petani hingga penikmat kopi itu sendiri, bahkan penikmatnya. Kenapa, Mas? Kenapa kok perlu menyambungkan itu, kenapa? Karena ketika kita ya tidak tahu apa yang kita minum, apa yang kita nikmati di situ, saya rasa kayak ini tidak ada nilainya. Tapi kita tahu prosesnya dari awal, ini petani siapa, ini bagaimana dia diproses, bagaimana di mana dia di roasting oleh siapa, sampai menyeduhkannya dan bisa diminum dengan baik. Itu adalah proses rangkaian informasi yang cukup panjang itu tadi. Ya. Akhirnya setiap orang yang minum kopi bisa juga mengapresiasi secangkir kopi ini tidak cuma ibarat dicong, diombe, selesai. Tapi ada cerita yang ini penuh. Ada cerita di balik setiap seduhan kopi itu. Oke. Ini ada keringatnya, katalah Pak Heri yang memproses ini. Ya. Ini ada keringatnya, contoh Pak Bram yang merosting ini. Ini ada tenaga tangannya Mas Satria yang menyeduh kopi ini. Oke. Sehingga kopi tidak lagi anonim, tetapi kopi juga punya sekumpulan identitas orang-orang yang terlibat untuk menghasilkan secangkir kopi ini. Nah, ke depan, Mas, ke depan ini kira-kira harapan sampean apa dengan terjalinnya relasi mulai dari kedai, roastery sampai dengan kelompok tani ini? Kedepannya apa kira-kira? Setiap kita bisa mendapatkan
nilai yang baik. Nilai dari setiap kopi setiap itu, kopi itu. Jadi, nilai itu maksudnya apa, Mas? Jadi ya bisa hidup dengan kopi ini, bisa mengapresiasi pada setiap biji kopi yang kita nikmati itu. Jadi kopi ini semakin bisa punya nilai yang tinggi, yang baik. Ya. Tadi sebelumnya Mas Bram mengatakan bahwa turut prihatin Mas ya melihat kondisi petani kopi dalam hal ini yang tidak cukup sebanding atau belum bisa dikatakan adil dengan khususnya para pemilik kedai misalkan begitu. Mas, ini kalau kita bicara tentang GKJW, Mas, kita tuh punya sumber daya alam, ya kan? Kebun kopi yang subur, kita punya petani yang handal, kan begitu. Dan kita juga punya gairah seperti pemuda-pemuda yang juga membangun jaringan usaha gitu. Kira-kira harapan sampean gimana, Mas, ke depan ini untuk GKJW ini? Kita punya dan paling tidak saling kenal, sharing setiap yang ada di industri, terutama sama kopi ini. Contoh saya dengan Mas Heri yang ada di Jengger, kita saling berkomunikasi, saling menukar apa yang kita punya. Contoh, saya butuh kopinya Mas Heri dari Jengger, green bean-nya untuk berjualan. Begitu juga Mas Heri butuh pasar untuk melempar kopinya, begitu. Dan tidak cuma itu, tapi kita juga saling memahami bahwa kita tuh saudara. Ketika butuh sesuatu, sharing, ada pengalaman yang harus dibagikan untuk kita bisa sama-sama saling bisa bertumbuh dan berkembang. Ya ayo, mari kita bangun jaringan itu ya, jaringan kelompok tani, jaringan kelompok usaha. Oke, kenapa Mas sampean punya motivasi seperti itu? Kenapa sih? Ya, dasarnya apa? Karena saya rasa kita sudah punya itu. Kita punya berkat di setiap yang Tuhan berikan. Contoh saya punya di kota ini warung, sudah dikasih berkat talenta untuk buat kopi, untuk ngerosting kopi, untuk mengicip kopi. Dan talenta itu juga bisa saya sharingkan ke teman-teman di petani di sana. Ada akses pasar ke situ. Bahkan kayak, Mas, aku tolong katakanlah bantu jual green bean. Saya bisa cuma menyalurkan berkat yang ya Tuhan berikan itu. Ya, artinya sebenarnya kita cukup tersedia banyak berkat yang kalau kita kelola bareng-bareng, kita kembangkan bareng-bareng, bukan tidak mungkin potensi itu akan jauh lebih berkembang lagi ya. Gitu. Mas, satu hal lagi Mas, sampean dulu belajar usaha ini dari mana? Dari teman yang tadi itu, atau nyoba sendiri, atau dari keluarga, atau mengalir saja? Dan juga saya ingat pada waktu itu sempat dikirim GKJW ke Medan untuk mengikuti Creative Entrepreneurship. Di situ dengan UIM, ya saya berterima kasih. Artinya di situ saya dibentuk bagaimana untuk bekal saya terus mengembangkan diri di dalam berentrepreneur ini. Tentunya tetap dengan Kristen. Artinya bahwa gereja itu sebenarnya juga bisa dikatakan menurut sampean perlu nggak pembinaan untuk mengembangkan potensi pengusaha untuk berusaha ini? Sangat perlu. Karena kalau selama ini gimana? Sudah banyak dilakukan atau belum? Sampai sekarang saya sendiri jujur belum dapat apa yang bisa membuat saya semangat untuk bergereja dan juga berentrepreneur. Itu menurut saya kurang. Artinya pembinaan kita memang perlu diarahkan ke bidang ekonomi. Dan sekarang Mas Bram juga ditunjuk jadi kebetulan dauran kemarin saya di MD Madiun ini dipercaya untuk di bidang itu, di ekonomi warga, pemberdayaan ekonomi warga. Ya, di situ saya juga berharap apa yang saya sudah lakukan, yang berkat Tuhan berikan kepada saya bisa juga upayakan untuk teman-teman lain di MD Madiun ini bisa sama-sama. Ayo kita menjadi berkat juga untuk
untuk diri kita sendiri, untuk mandiri, terlebih untuk orang-orang lain di sekitar kita. Yang Mas Bram bayangkan tata ekonomi yang seperti apa sih Mas sebenarnya yang ideal kalau konteks kita ber-GKJW ini, itu kerangka ekonomi yang seperti apa? Yang pastinya saling profit oriented aja atau gimana? Tetap dengan gotong royong, tetap dengan saling untuk kita untuk melayani. Oke. Jadi ketika nanti kita sudah saling melayani, ya Tuhan pasti memberikan berkat di situ. Oke, jadi artinya kita mengejar profit sebagai usaha memang harus, tetapi profit itu bukan tidak kita miliki sendiri untuk menumpuk kekayaan, begitu maksudnya, tetapi untuk kemudian dijadikan modal untuk membangun kesejahteraan bersama begitu. Oke. Baik, mungkin ada pesan Mas untuk teman-teman pemuda, kira-kira gereja ini membutuhkan nggak, khususnya mereka yang punya keprihatinan dalam bidang ekonomi? Yang pasti buat teman-teman muda, ya ketika kita sudah diberikan talenta anugerah Tuhan untuk berada di bidang kewirausahaan gitu, dan kita dituntut untuk mandiri, ya yuk kita juga menjadi berkat untuk sekitar kita, terlebih untuk GKJW. Karena saya rasa banyak sekali potensi warga gereja itu, ya kita bisa untuk saling berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama bertumbuh di sini. Bahkan tidak hanya untuk GKJW saja, bisa lebih luas lagi, untuk semua umat manusia, juga untuk alam ini. Ya. Karena di situ saya menemukan keselarasan antara apa yang dilakukan untuk ekonomi dan juga untuk alam tadi. Oke. Jadi Mas Bram ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya konteks kita berperilaku ekonomi itu tidak bisa sendirian. Artinya tidak hanya kita bicara ekonomi ansih, tetapi kita mesti bicara tentang keselarasan relasi dengan sesama manusia, termasuk juga keselarasan dengan alam. Sehingga baru kita bicara tentang profit. Begitu Mas ya kira-kira ya. Sehingga yang disebut dengan profit itu bukan melulu yang utama, tapi justru sebaliknya, kita bangun dulu relasi keselarasan dengan sesama manusia, dengan alam, baru kemudian kita bicara profit. Ya, jadi mungkin ada yang sempat menyebutkan people and planet before profit. Nah, mungkin pesan itu yang mau disampaikan. Ada lagi Mas Bang? Bagaimana dengan kelompok-kelompok ini? Kan ada banyak petani yang di sekitar sampean. Kenapa sampean mau berelasi? Orang muda berelasi dengan petani. Yang baik lagi, kita butuh keberlangsungan nanti. Bagaimana petani kalau nggak ada nanti? Saya memikirkan itu. Bagaimana kalau nggak ada yang mau jadi petani? Kopi. Kita mau makan apa? Kan gitu. Kita mau nyeduh apa lagi? Kalau semua orang mudanya tidak tertarik untuk di hulu juga, memperhatikan apa yang terjadi di hulu sekarang. Terlepas banyak sekali masalah di sana, antara bagaimana mereka mendapatkan edukasi untuk merawat tanaman mereka, untuk memproses kopi mereka menjadi green bean yang bagus. Apalagi ditambah dengan isu yang memang nyata, climate change, perubahan iklim, yang tahun kemarin saja membuat harga kopi Arabica sangat meningkat tajam karena penghasil pertama terbanyak di dunia, Brasil, sempat kena gagal panen. Jadi ketika kita bicara tentang ekonomi, lagi itu kita tidak bisa terlepas dari konteks berbicara mengenai keserasian, kelestarian alam. Tidak bisa tidak. Betul ya Mas ya? Itu sangat dipengaruhi. Dan dalam konteks kopi, ini menjadi sangat real sekali. Ketika perubahan iklim kita sangat ekstrim, petani yang panen kopi pun juga terganggu produktivitasnya. Baik, Mas Bram, terima kasih Mungeni pada kesempatan kali ini kita main-main sampai ke Madiun. Ternyata kita mendapat suguhan cerita menarik dari secangkir kopi. Kita akan menjadi persekutuan yang hidup, menyatu
dalam konteks keprihatinan kita. Terima kasih Mas Bram. Sama-sama. Iya. Mas Anom. Tuhan berkati. Sama-sama. Rahayu. Rahayu. Salam Pak Tenggelam.